Mulanya Sumatera. Iya. Kalau kapal tapi kapal feri boleh juga. Alhamdulillah. Lanjut, bisa. Hanif dari Bogor. Hanif dari Bogor. Ya, supaya ini Hanif ini dari Bogor. Alhamdulillah. Bogor itu ya sama dengan di Ayu. Bahasa. Lanjut, siapa? Adit dari Kalimantan. Wah, juga itu. Ini dari Kalimantan. Adit. Dari Kalimantan. Waduh, bentar lagi ya jadi ibu kota Indonesia. Kalau jadi karena ya Jakarta ibu kota Indonesia. Lanjut. Dari Tangerang. Alhamdulillah kalau Tangerang itu sebangsa dengan saya berdua dari Tangerang ya yang kemarin diceritakan dari Ciletung. Kalau ini ini paling besar. Lanjut, siapa ini? Apa? Teguh. Teguh. Oh, dari mana? Palembang. Palembang juga pernah dengar itu tuh. Iya. Oh iya. Itu Yoga dari Palembang. yoga dari Palembang juga. Aduh, alhamdulillah ada 3 orang dari Palembang. Siapa itu? Dari Tiri. Dari itu mana? Kediri. Oh, Kediri juga. Sama dengan bagian orang Alhamdulillah. Kalau yang itu Mazhar. Makassar. Fajar. Misalnya dari Malang. Malang, Jawa Timur juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pertemuan lagi di coba ini untuk kenal ya. Alhamdulillah. Sekarang saya mau begini dulu. Ya. Kalau ada di perjalanan orang yang pendek seperti saya ini, jangan asa-asa, harus langsung ditanya. Kalau bisa langsung apa ini? Amplop. Ini sekadar bukan apa? Sekadar ibu ya. Bercanda tuh. Jangan sampai jauh-jauh dari mereka jauh ya. Makanya sekali lagi untuk saya berdiri ini untuk memperkenalkan kepada beliau-beliau semua yang ada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebenarnya dengan sekarang ini untuk seterusnya juga dikenal lagi. Jadi sudah saya baca lintahan untuk sini mengenal. Alhamdulillah para wali sadaya itu yang di luar kotanya. Jadi sekali lagi untuk sekarang ini yang membawa ceramah karena tidak ada kualitas di sini ya. Silakan semuanya dan sebuahnya. Tapi saya maaf apabila ada perbedaan ya. Perbedaan ada saya di sini ini. Sebelum ceramah saya tadi akhir dulu. Tapi kalau enggak apa itu enggak setuju biarin aja. Yang penting beda pendapat itu bukan untuk gawat, tapi mudah-mudahan untuk menjadikan sobat ke depan. Untuk kebersatuan di dalam agama itu jangan ada bentrok
yang itu gitu, yang itu gini. Yang penting semua relatif, semua sama untuk menuju ke alam barzah dan seterusnya dan sampai di surga. Amin. Jadi sekali lagi dari saya bukan cukup sekian. Kalau ada sumber iladah, bolehlah kita Menumpang mandi. Kalau ada ini yang telanjang, itu bagaimana ya akan terjadi. Itu ya. Tapi kata orang Eropa tadi, kalau ada sumber yang telanjang, yang mudahan kita kembali di lain waktu dan kesempatan juga. Kira-kira sekian dari saya. Kalau makan bakso kemudian dikumpulkan, kalau tidak jangan dipanjangkan. Apakah para tamu mudah diperlukan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada tamu untuk memberikan tausiah dan saran. Enaknya sampai waktu bisa yang bisa yang Maturun, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya sungguh-sungguh berbahagia dan senang berjumpa dengan saudara-saudari saya, sesama muslim dan muslimah, saudara-saudari seakidah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah kepada kita berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in rahimahumullahu alal jami' dan tabi'ut tabi'in rahimahumullahu alal jami'.
Dan saya berterima kasih kepada Abah Kiai kita, Haji kita, Pak Kiai Haji Hamdan, yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya di Jawa Timur, Kediri, dikenal dengan panggilan Gus Yus. Jadi di sana keturunan Kiai itu dipanggil Gus. Walaupun mungkin tidak bisa baca kitab, tetap dipanggil Gus. Karena untuk memuliakan bapaknya, maka putranya pun harus dimuliakan. Kebetulan saya diamanai sebagai pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi di Desa Jombangan, di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Lengkap ya alamatnya? Bisa dicari di Google, insya Allah nanti diketik ya, Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi, Jombangan, Tertek, Pare, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, betul-betul saya berbahagia dan gembira. Dan tadi saya meminta maaf kepada salah satu ustadz yang mengasuh pesantren An-Nahl di dekat desa ini pula, karena baru kesempatan malam hari ini atau di hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya seakidah di Kabupaten Cianjur ini. Saya mohon maaf, padahal musibah yang menimpa saudara-saudari saya sudah 2 bulan yang lalu. Namun sekalipun saya belum bisa datang, beberapa santri saya sudah berangkat ke sini, ada yang 2 kali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Terus pundi kabar panjenengan sedoyo? Tidak paham ya? Gimana bahasa Sundanya? Kumaha daramang. Kumaha daramang. How are you? Kaifa halukum? Saya sekarang bisa bahasa banyak ini. Kaifa halukum, bagaimana kabar panjenengan semuanya ya. How are you, bahasa Inggrisnya. Kumaha daramang. Masya Allah. Saya tadi sudah mencatat ya, mohon kalau salah saya diingatkan. Ini catatan saya, catatan perjalanan saya ke Kabupaten Cianjur ini. Saya tulis tadi. Dahulu para ulama kalau singgah di sebuah negeri itu membuat tulisan. Ya, mohon tidak ditertawakan kalau salah, karena bukan bahasa saya. Ya, sebentar ya, saya bacakan saja biar kita kenal. Sebab tak kenal maka tak sayang. Doko I love you. Iya. Kosakata bahasa Sunda. Aing, aku, ini bahasanya. Tapi ini yang bukan yang halus ya, yang biasa. Abdi, aku yang halus ya. Ini saya catat loh ini. Neng, apa neng itu adik atau gadis kecil ya? Iya. Teteh, kakak perempuan, mbak ya. Masya Allah. Ujang ini anak laki-laki kecil atau adik ya? Ah, boleh. Asep itu apa? Iya. Apa Asep artinya? Asep. Nama, ya. Artinya apa kalau bukan nama? Tampan. Oh, Kasep ya. AA, ini tanda saya. AA kakak ya. Akang apa Akang? Mas sama Ang itu putra kiai. Terhormat lagi. Mas yang terhormat. Masya Allah. Gedang itu pepaya ya. Nah, pepaya. Ini belajar bahasa. Cau pisang. Iya. Piem apa? Tape. Gelis. Cantik atau manis? Cantik. Neng gelis, masya Allah. Punten itu artinya apa? Permisi ya. Parunten.
Apa Pak Rudan itu? Sama, Masya Allah. Saya sudah pinter ini. Ya, Masya Allah. Kalau panutan itu kalau ada orangnya 3. Oh ya. Kalau seorang itu panutan. Oh, terima kasih, Masya Allah ya. Terima kasih. Nanti saya pulang, Insya Allah. Saya pulang hari Sabtu, Insya Allah bahasa saya banyak nanti. Insya Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf, surat nomor 7 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, mari kita simak bersama. Insya Allah saya dalam memberikan kajian ini tidak terlalu panjang nantinya. Kata Allah, walau anna ahlal qura, seandainya sungguh-sungguh penduduk satu negeri, penduduk negeri-negeri, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan utusan-utusan kami, para rasul dan para nabi kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan siksaan kepada mereka disebabkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang mulia. Yang ayat ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Sesudah itu kita hamba-hamba Allah diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Iman itu rukunnya ada 6. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan. Wajahnya tampan, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam bersih, tidak ada debu pada rambutnya. Kemudian beliau datang masuk ke Masjid Nabawi. Di saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang duduk-duduk. Maka Jibril langsung mendatangi Nabi, kemudian duduk mendekat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah duduk dekat dengan Nabi, Jibril mendekatkan kedua lututnya, ditempelkan dengan kedua lutut siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sesudah kedua lututnya menempel, Jibril meletakkan kedua tangannya di kedua paha dari Nabi SAW. Jadi begini, kurang lebih ya. Ini Nabi Muhammad misalnya, Jibril di depannya. Jibril datang langsung meletakkan tangannya di bahunya atau di pahanya Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman." Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, beliau mengatakan, al-imanu an tu'mina billah, wahai seorang laki-laki, wahai kisana, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau percaya, yakin dengan adanya malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi,
dan engkau yakin dan percaya dengan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rusulihi, dan engkau iman dan percaya dengan diutusnya para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman dengan adanya hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan yang disebut dengan al-yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau percaya, beriman dengan adanya takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 2 bulan yang lalu Allah memberikan musibah dengan adanya gempa bumi ini. Di balik takdir yang kurang baik ini, ternyata adalah hikmah yang banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang saya amati ya, Pak Kiai. Di Cianjur ini saya lihat umat Islam kebersamaannya lebih baik daripada yang lalu. Alhamdulillah. Saling tolong menolong, saling bekerja sama, tidak memandang ormasnya, tidak memandang partainya, tidak lagi memandang golongannya, tidak lagi memandang atribut-atribut yang lain. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di balik musibah ini, alhamdulillah ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum datangnya musibah, banyak di antara kita yang sudah mulai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat 5 waktu, bahkan ada yang tidak Jumatan, ada yang tidak pernah hadir di pengajian. Saya yakin ya Pak Kiai, mungkin yang hadir saat ini lebih banyak daripada sebelum gempa ya. Insya Allah, mudah-mudahan lebih baik, insya Allah ta'ala. Saya lanjutkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beriman, kemudian bertakwa. Dan iman tadi rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu unsurnya ada 4. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, mengimani Allah itu ada, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah, bahwa Allah itu al-khaliq yang maha mencipta. Allah memiliki sifat al-khalqu, mencipta seluruh makhluknya. Allah juga punya nama ar-razik, yang maha memberi rezeki. Allah memiliki sifat ar-razqu, memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Allah juga memiliki rububiyah al-malik, yang maha merajai, yang maha memiliki. Ini semuanya adalah rububiyahnya Allah yang harus diimani oleh setiap kita. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah merajai alam semesta ini, Allah yang memberikan manfaat kepada kita, Allah yang mendatangkan musibah kepada kita, Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita, dan sifat-sifat rububiyah Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, termasuk unsur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyahnya Allah,
bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, sebagaimana syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah semata, tidak menyembah batu, tidak menyembah gunung, tidak menyembah lautan, tidak menyembah pohon besar, tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah penghambaan yang semuanya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lillahi taala, karena Allah taala. Zikir kita lillahi taala, karena Allah taala. Doa kita lillahi taala, karena Allah taala. Siam puasa kita lillahi taala, karena Allah taala. Mengaji kita, thalabul ilmi kita, semuanya lillahi taala. Inilah iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka ketika kita mengetahui ini, kita tidak lagi meminta kepada selain Allah. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepadanya, memohon agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman, yang berislam, yang takwa kepadanya, meminta agar kita senantiasa dijaga oleh Allah dari berbagai mara bahaya dan bencana serta musibah, meminta kepada Allah agar kita selalu diberi hidayah, dituntun oleh Allah di jalan Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar kita terus dikaruniai oleh Allah rezeki yang barokah, rezeki yang luas. Ini semuanya adalah beriman dengan uluhiyahnya Allah. Unsur yang keempat dalam keimanan kepada Allah adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah punya nama apa? Allah, artinya apa Allah itu? Yang maha disembah, yang maha berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah punya nama Ar-Rahman, yang maha pemurah. Allah punya nama Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah punya nama Al-Wahhab, yang maha memberi. Allah punya nama As-Salam, yang maha mendatangkan kedamaian dan keselamatan. Allah punya nama Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Allah punya nama As-Sami, yang maha mendengar. Allah punya nama Al-Basir, yang maha melihat. Allah punya nama Al-Alim, yang maha berilmu. Dan nama-nama Allah yang lain wajib diimani. Dulu kalau kita di pesantren, kita itu oleh para kiai disuruh untuk menghafalkan Al-Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan seterusnya sampai 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merintahkan dalam Al-Quran agar kalau kita ingin doa kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah, sebelum berdoa sebut nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dia Allah Maha memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah kalian dengan menyebutnya. Misalnya ya, para jamaah saya ajari ini ya, bujangan-bujangan itu bahasa Sundanya apa? Bujangan, jomblo itu loh, jombluan, apa itu? Bujang ya, yang masih bujang. Berarti sama dengan di Kediri, bujangan atau bujang, masih jomblo, belum menikah. Kalau kita ingin segera diberi pasangan, baik yang ujang maupun yang eneng, ya ujang eneng, bener. Kalau salah mohon diingatkan apa? Betul ya. Kalau salah mohon diingatkan. Mohon maaf, saya dari Kediri. Kalau ingin diberi pasangan hidup yang soleh bagi perempuan, bagi laki-laki yang solihah, maka sebelum berdoa sebut nama Allah. Kira-kira apa yang pantas disebut? Kata para ulama, Al-Wahhab, yang maha memberi karunia, memberi jodoh, memberi segalanya.
Dan saya punya guru ketika saya belajar di Makkah Al-Mukarramah. Guru saya itu mengatakan, para jomblo kalau ingin dapat jodoh, baca ayat yang ada dalam surah Al-Furqan, ayatnya nomor 74. Siapa yang hafal? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu perbanyak itu. Itu saya diajari oleh guru-guru saya, para syekh dari Makkah Al-Mukarramah, agar memperbanyak doa itu bagi yang belum dapat jodoh. Dihafalkan itu insya Allah para khotib, para kiai, para ustadz. Setiap khutbah tidak lupa membaca doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siapa tahu jadi relawan di Cianjur dapat geulis. Dapat enang yang gelis. Ya kan? Gelis itu kalau bahasa Jawa tuh cepat artinya. Kalau bahasa Jawa Timuran, kalau di sini cantik ya. Masya Allah ya. Ini doanya ya, siapa tahu lah ya, Palembang dapat Cianjur ini, Masya Allah. Perpaduan nanti, biar semakin akrab, semakin menjaga ukhuwah Islamiyah ini, Insya Allah ya, Insya Allah. Nanti diajak ke Palembang, setiap Sawal ziarah, pulang ke Cianjur, Lebaran ya, itu, Insya Allah ya. Dihafalkan ya, yang belum punya jodoh dihafalkan. Yang sudah, nggak usah baca lagi. Kalau baca lagi jadi laku lagi nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Betul nggak? Ada mushaf nggak? Ada Al-Quran nggak? Coba dilihat di Google. Betul nggak? Surat Al-Furqan ayat 74. Tolong dibantu ngelihat. Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan itu surat nomor berapa, ikhwan? Tes ini, tes. Dari Palembang. Tidak bisa membuat malu Palembang. Jangan memalukan Palembang loh. Ayo Palembang. Palembang, 3 orang Palembang. Palembang mana? Palembang ini mana antum? Kau Kalimantan. Palembang. Ayo. Surat Al-Furqan surat nomor berapa urutannya dalam Al-Quran? 25. Masya Allah. Lihat aplikasi itu. Kamu ketahuan. Kalau dalam bahasa Jawanya dulu para kiai saya kalau ketahuan ngerpek itu kana yakunu konangan. Nah, kana yakunu ketahuan. Itu bahasa pesantrennya itu tasrifannya kana yakunu konangan, kamu ketahuan. Betul, Al-Furqan ayat 25, surat 25. Ayatnya betul enggak tadi 74? Dicari dulu, dibantu nyari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul enggak ayatnya? Ayat 74. Masya Allah. Ya, dihafalkan. Insya Allah di sini Pak Kiai banyak yang jomblo-jomblo ini, bujang-bujang ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan dulu ya ayatnya ya. Insya Allah saya ngaji 1 ayat, tapi kajiannya ini penjelasannya agak lebar sedikit lah, tidak panjang-panjang insya Allah. Saya lanjutkan lagi. Allah tadi berfirman bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya sungguh-sungguh penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, bagaimana jawaban Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir, ulama besar mazhab Asy-Syafi'i. Ini seolah kalau pernah ngaji di pesantren tahu Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau ulama yang dilahirkan pada tahun 701 Hijriah dan wafat di tahun 774 Hijriah atau di tahun 773 Hijriah. Beliau mengatakan, keberkahan dari langit dan bumi itu adalah nuzulul matar minas sama, dan kata para ulama al-anbat fil ardi ba'da nuzulil matar. Turunnya hujan dari langit dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini sesudah turunnya hujan. Ini yang dinamakan keberkahan dari Allah, baik yang
turun dari langit maupun yang ada di bumi. Kenapa yang disebutkan hanya ini? Hujan dan tanaman. Sebab walaupun kita kaya raya, uang kita banyak, rekening tabungan kita penuh dengan uang, kita punya kendaraan, sepeda motor punya, mobil itu roda berapa? Roda 5 kita punya. Roda 5 atau 4? Kalau saya suka 5. Yang 4 dipasang, yang 1 untuk serep. Bahaya nggak punya roda serep itu. Punya kendaraan roda 5. Punya bis itu malah roda berapa itu? Roda 6 ya. Roda 6. Punya truk itu ada yang rodanya 8. Ada yang rodanya 8. Masya Allah. Ya, kita punya segalanya, tapi itu hujan tidak kunjung turun dari langit. Tanaman tidak tumbuh. Bisa hidup kita? Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Manusia tanpa air hujan dari langit dan tanpa ada tanaman yang memunculkan hasilnya tidak bisa hidup. Apa mungkin kita mau minum misalnya olinya mobil? Tidak mungkin. Apa mungkin kita mau makan bannya mobil? Tidak mungkin. Besinya mobil, pintunya mobil, tidak mungkin. Maka Ibnu Katsir mengatakan barokah dari langit dan bumi itu adalah barokah air hujan dan barokah tumbuhnya tanaman. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah yang rahmati Allah taala, apabila turun hujan, jangan lupa berdoa. Ini banyak sunah-sunah Nabi yang dilupakan. Turun hujan kita cuman hujan. Jangan. Kalau turun hujan baca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma ya Allah, shayyiban, karuniakan hujan nafi'an yang mendatangkan manfaat. Shayyib itu artinya motor. Motor itu ghaith. Kadang disebut shayyib, kadang disebut ghaith, kadang disebut apa? Motor. Ya Allah, kami mohon kepadamu shayyiban, hujan nafi'an yang mendatangkan manfaat. Apa ada hujan tidak mendatangkan manfaat? Banyak. Hujan membuat apa? Banjir, tanaman rusak, rumah tenggelam, manusia meninggal, kendaraan terhanyut, dan seterusnya. Maka ketika turun hujan, jangan lupa Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, ya, jangan lupa untuk kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau hujan terus turun sekian menit, bahkan mungkin lebih dari 1 jam, mungkin 2 jam, hujan tidak kunjung reda, manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya waktu turunnya hujan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau hujan sudah reda, jangan lupa membaca bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami telah diberi hujan berkat karunia dari Allah, keutamaan dari Allah, dan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tadi Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami Allah akan membukakan untuk mereka. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Takwa itu unsurnya 2. Apa itu? Fi'lul awamir, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Allah di sini mengatakan bagi mereka yang tidak mau beriman dan bertakwa, Allah katakan walakin gadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia mendustakan utusan-utusan Allah. Sekarang Nabi dan Rasulnya Allah sudah tidak ada. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Muhammadun SAW. Sekarang beliau sudah tidak ada, sudah wafat. Yang dimaksud ayat ini bagaimana? Kata para ulama, ketika manusia mendustakan pewarisnya para nabi, mendustakan ulama-ulama mereka, ini sama dengan mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama itu adalah pewaris para nabi. Allah mengatakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami datangkan siksaan kepada mereka disebabkan perbuatan yang mereka dahulu perbuat. Maka dari itu para jemaah
yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus meningkatkan keimanan kita. Dan ulama Ahlussunnati wal Jamaah mengatakan iman itu akan ada dalam diri kita apabila kita terus tolabul ilmi, mencari ilmu. Alhamdulillah di masjid ini namanya apa? Masjidnya Namanya Istiqomah. Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah semuanya. Amin. Ya. Di masjid ini, Masjid Al-Istiqomah ini, setiap Rabu malam Kamis, setiap pekannya berarti ya, itu ada pengajian. Mari didatangi dengan ikhlas, ajak keluarganya, ajak, kalau bapak-bapak ajak istrinya, kalau ibu-ibu ajak suaminya, ajak putra-putrinya untuk ngaji bersama bapak-bapak kiai di sini. Kalau di sini panggilannya ajengan atau bagaimana? Pokoknya lah ya. Pak, apa? Ajengan boleh juga, tapi yang lebih baik mah RT. Apa RT itu? RT itu anak Pak Jokowi. Pak Iya, Yuda beliau bawa. seorang RT juga. Oh iya, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dihadiri pengajiannya, ya, supaya kita mendapatkan apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Sebab orang itu tidak mungkin bisa beriman dengan keimanan yang benar kecuali terus menuntut ilmu, tolabul ilmi, cari ilmu para jamaah. Bener, alhamdulillah saya bahagia ini. Ini yang hadir berapa ribu ini? Alhamdulillah ya, banyak sekali ya. Maksudnya malaikatnya, malaikat itu banyak loh. Ya, jumlah malaikat itu kata para ulama, kalau dihitung ya, itu manusia, jin, hewan dikumpulkan semuanya tidak bisa mengalahkan jumlahnya malaikat. Dan setiap jengkal tanah di bumi dan setiap jengkal langit itu ada malaikatnya. Cuman hanya saja kita tidak bisa melihat mereka. Mereka makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari an-nur, dari cahaya. Tapi mereka jumlahnya lebih banyak dibandingkan kita. Manusia seluruhnya dikumpulkan, ditambah lagi dengan jinnya, ditambah lagi hewannya, tidak bisa mengungguli jumlah banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di atas Ka'bah itu kalau ditarik garis ke atas terus di langit, itu di atas langit itu ada yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Malaikat yang masuk itu tidak akan masuk untuk kedua kalinya. Banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Belum malaikat yang ada di bumi ini, yang ada di langit yang lainnya, yang memikul aras, yang menjaga surga, yang menjaga neraka. Kemudian yang bertanya di alam kubur, Al-Munkar dan An-Nakir, yang bersama manusia. Manusia itu terus diawasi dan dikawal oleh siapa? Hah? Masa tidak ada yang tahu? Yang mencatat amal baik dan amal buruk kita siapa? Raqib dan Atid. Terus. Maka Allah di sini mengatakan kepada kita agar kita beriman dan bertakwa. Tentu takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Para bapak, alhamdulillah mushola panjenengan ini bagus sekali. Masya Allah, masjid ini bagus. Tinggal kita manfaatkan untuk ibadah. Ya, mari setiap adzan sholat 5 waktu, apabila kita ada di rumah dipenuhi ya. Jangan seperti sebelum bencana alam ini. Jadi kita perbaiki ibadah kita, dipenuhi. Usahakan sholat subuh itu sampai luar, usahakan. Demikian. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita tidak membawa amal ibadah yang banyak, membawa bekal yang cukup. Mari kita berbekal untuk menghadapi kematian kita, dengan kita memperbanyak amal soleh, yang kita harapkan nanti pahalanya bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ini tadi yang saya bacakan adalah satu ayat dari Al-Qur'an yang terdapat dalam surah apa? Surah Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sebagai penutup, tadi Bapak Kiai atau Bapak Ustadz sudah menyampaikan bahwa kita ini oleh Allah disuruh untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Dan itu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat nomor 13. Allah mengatakan bagaimana? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Allah bagaimana? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa yang dimaksud? Adam alaihissalam dan Hawa radhiyallahu anha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Bugis, ada suku Dayak. Suku apa lagi? Kalimantan apa namanya? Suku Melayu. Masya Allah. Di Indonesia saja saya pernah membaca bahasa daerahnya itu ada 200 bahasa daerah lebih. Kekayaan alam Indonesia ini 200 bahasa daerah. Di Jawa Timur saja itu bahasa daerahnya beda-beda. Kediri dengan Malang agak beda sedikit. Malang dengan Lamongan beda. Walaupun sama-sama berbahasa Jawa ada perbedaan. Mungkin di sini juga begitu ya, Bandung dengan Cianjur, Cianjur dengan Sukabumi mungkin ada beda-beda sedikitnya. Itu kekayaan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmunya kepada umat manusia. Tujuannya apa? Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? Untuk bertengkar ya? Bukan. Untuk bermusuh-musuhan? Tidak. Untuk saling mengolok? Juga tidak. Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Walaupun bukan sesama muslim loh, karena ayatnya tadi bukan, tidak hanya ditujukan pada orang-orang beriman tadi ayatnya. Ya ayuhan nas panggilannya. Allah memanggil manusia, khitabnya kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Yang dipanggil manusia. Jadi misalkan bapak-bapak yang muslim ketemu yang non muslim, ya jangan dimusuhi. Justru kalau ketemu kita berakhlak yang baik, siapa tahu dia tertarik dengan agama yang kita anut. Kemudian dia masuk Islam, bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Namun Allah mengatakan yang terbaik, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia siapa? Yang paling kaya? Bukan. Yang paling mulia yang paling ganteng, tampan? Tidak. Yang paling mulia yang paling cantik, manis atau ayu? Juga bukan. Tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesudah saya menyampaikan ceramah ini, mohon maaf saya agak batuk ini. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semangat untuk beribadah, semakin bagus ibadahnya, semakin meningkat ibadahnya. Yang bapak-bapak semangat untuk mencari nafkah. Bapak-bapak kalau mencari nafkah jangan mengeluh. Ibu-ibu juga saya nasihatkan untuk setelah bertakwa kepada Allah, maka taati suami, hormati suami. Apapun yang diberikan suami sebagai nafkah disyukuri. Yang sedikit jika disyukuri Allah tambah nikmatnya. Jangan begini. Jadi misalnya bapak kasih nafkah sehari kok cuma 15.000, buat beli apa? Ini tidak bersyukur.
Orang yang bersyukur, alhamdulillah Bapak, alhamdulillah Akang, mudah-mudahan besok bisa 20.000, insya Allah besok bisa 50.000 ditambah. Sekarang kan sering ya istri itu, naudzubillah min dzalik, saya tuh sering mendengar ya, istri minta cerai dari suaminya karena katanya suaminya memberi nafkahnya sedikit. Dulu di zaman Nabi itu pernah keluarganya 2 bulan berturut-turut 3 hilal. 3 hilal itu 2 bulan. Hilal pertama sampai hilal kedua 1 bulan. Hilal kedua sampai ketiga, bulan yang kedua 2 bulan. Itu tidak memasak, tidak ada api yang dinyalakan. Nabi Muhammad, Pak Ustadz, Gus, yang dimakan apa? Yang dikonsumsi apa oleh Rasulullah dan keluarganya? Beliau hanya menikmati al-aswadan, 2 yang hitam, ini istilah, yaitu at-tamru wal ma', hanya makan kurma dan minum air saja. Kalau di kita ya hanya makan nasi dengan minum air. Protes gak kira-kira orang zaman ini? Protes. Suaminya diperkarakan, minta cerai, naudzubillah min dzalik. Jangan para jamaah. Di zaman dahulu tidak ada seorang istri minta cerai dari suaminya gara-gara suaminya miskin, tidak ada. Kalau suaminya seorang yang bertakwa pada Allah, maka istri haram hukumnya untuk meminta cerai. Harus bersabar. Dengan kesabaran itu Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Adik-adik ya, para ujang dan para neng, dengarkan sebentar. Bertakwalah kepada Allah, kemudian berbaktilah kepada orang tua kalian. Jangan berani kepada bapaknya, ayahnya, abahnya. Jangan berani kepada ibundanya, kepada ibunya, kepada uminya. Jangan sampai berani. Berbakti. Karena anak yang berbakti itu disebutkan dalam banyak dalil, rezekinya di dunia ini dimudahkan dan di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti. Ini adik-adik juga, para mahasiswa ini, berbakti pada orang tua. Tidak boleh kasar, tidak boleh berani. Senantiasa mendoakan orang tua dengan doa-doa yang baik. Kalau nanti anda sudah bisa bekerja, sisihkan sebagian hasil kerjanya untuk membantu orang tuanya. Ini nasihat dari saya, supaya nanti kita lebih baik lagi. Kemudian bapak dan ibu yang baik dengan tetangga. Jangan saling iri, jangan saling olok, jangan saling mengganggu. Kalau kita menyalakan televisi, jangan sampai suara televisi itu mengganggu tetangga kita yang sedang tidur. Kita menyalakan radio kita, tape kita, jangan mengganggu tetangga. Hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga. Nabi menyuruh kita untuk memuliakan tetangga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dimuliakan. Tetangga yang dimuliakan itu, dia akan mencintai tetangga yang memuliakannya. Dan Allah ridho kepada mereka yang memuliakan dan yang dimuliakan. Yang terakhir, sebagai penutup dari kajian ini, dari ceramah ini, mari terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur dengan hati, dengan kita mengakui semua nikmat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa memperbanyak ucapan alhamdulillah. Kalau dalam hadis, kalau kita mendapatkan nikmat, disunahkan kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian syukur dengan amal perbuatan. Termasuk di malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian datang di pengajian ini, kajian Islam ini, dalam rangka bersyukur dengan anggota badan. Kita bersyukur dijadikan orang Islam, maka kewajiban orang Islam yang paling asasi, yang paling dasar adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memberi waktu kepada saya, dan saya mohon maaf apabila
Dalam ceramah saya ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma qina adzaban nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhi dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhi dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhi dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Allahumma adfa anna al-bala wal waba wal mihan والزلازل وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نصر من الله وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والله الموفق إلى أقوم الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi